Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rianto Saputra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan menampilkan data dari database dengan menggunakan jQuery data tables yang sudah terdapat atau disediakan oleh admin LTA. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang memiliki kendala ketika mengikuti video tutorial ini, teman-teman bisa DM ke beberapa sosial media saya berikut ini. Silakan teman-teman DM, jangan lupa sertakan kendala-kendala dan screenshot dari kendala yang teman-teman alami, sehingga nanti bisa lebih diketahui sebenarnya letak kendalanya itu di mana ya. Karena kadang-kadang ketika teman-teman menyampaikan kendala, ternyata tidak seperti yang disampaikan gitu ya. Mungkin ada kendala-kendala lain. Baik, kita lanjutkan. Kita login terlebih dahulu. Apabila kita lihat, setelah proses login dilakukan, maka yang tampil adalah halaman dashboard. Nah, jika kita ingin menampilkan data tables yang terdapat pada admin LTA, kita bisa pilih menu tables di sini. Kemudian kita klik data tablesnya. Berikut adalah tampilan data jQuery data table yang terdapat pada admin LTA. Kita lihat juga di sini URL-nya ya. Kita lihat directory data.html ini berada di app pages tables kemudian data.html. Nah, file data.html ini yang akan kita pindahkan ke directory yang sama dengan directory dashboard ini ya. Kita langsung masuk ke dalam foldernya. Kita pilih si kampus, kita pilih folder si kampus, kita masuk ke app, kita samakan dengan URL-nya. App, pages, kemudian tables, data.html. Kita lihat di sini. Kita copy. Kemudian kita ke directory app. Kita pastekan di sini. Kemudian kita rename jadi data mahasiswa misalkan. Dan kita rubah extension filenya menjadi PHP. Kita buka filenya. Kemudian kita buka juga file index.php-nya. Kita lihat di sini untuk main content ini kita includekan dashboard, dan apabila kita includekan dashboard.php maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk itu kita sementara akan kita rubah dulu menjadi data underscore mahasiswa.php. Kita save, kita kembali ke halaman dashboardnya, kita refresh. Nah, berubah menjadi halaman data table ya. Selanjutnya kita akan merapikan beberapa codingan yang terdapat pada file data mahasiswa.php ini. Di antaranya adalah kita akan memindahkan file CSS dari data tables ini. Kita akan pindahkan dengan mengcut. Kemudian kita buka file headernya. Kita pastekan di paling bawah. Kita save, kita kembali ke file data mahasiswa, kita menuju ke file JavaScript dari jQuery data table. Kita cut juga untuk link JavaScript-nya. Kita lihat di sini terdapat komentar, data tables dan plugin ya. Jadi kita perhatikan di sini yang kita cut adalah link JavaScript dari data tables ya. Kita cut, kita buka file footernya. Karena kita sudah memisahkan untuk file JavaScript-nya, kita letakkan di footer. Kita pastekan di sini. Kemudian kita kembali ke file data mahasiswa. Satu lagi yang harus kita cut yaitu script dari function untuk menjalankan jQuery data table-nya. Kita cut di sini, kemudian kita pindahkan ke footer.
kita simpan di paling bawah, kita save, dan data mahasiswanya pun kita save. Kemudian kita kembali ke browser dulu, kita refresh, tidak ada perubahan. Kita kembali ke halaman data mahasiswa. Selanjutnya kita akan hapus beberapa codingan yang tidak kita butuhkan di sini. Kita kembali ke browser dulu. Kita copy untuk teks content headernya. Kemudian kita kembali ke script. Kita find. Kita cari untuk teks content headernya. Jadi ini adalah teks untuk content header ya dari data table tadi. Jadi yang kita butuhkan adalah tampilan dari teks content header ini sampai ke tabelnya ya. Berarti kita akan cut mulai dari line 830, kita tarik ke atas, kita delete saja. Kemudian kita lihat untuk garis vertikalnya dari content wrapper-nya ini. Kita lihat batasnya sampai ke line 913. Oleh karena itu untuk codingan di bawahnya kita delete juga. Kemudian kita save. Kita kembali ke browser. Kemudian kita coba refresh. Di sini terdapat dua teks content header. Untuk itu kita bisa hapus salah satu ya. Karena ini sudah include di dalam index, mungkin baiknya kita hapus yang data tables saja dulu ya. Kita kembali ke atas. Untuk content headernya kita hapus. Mulai dari section, tag section sampai tag penutup sectionnya kita cut. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kita kembali ke codingan lagi. Untuk content wrapper-nya kita hapus saja. Kita lihat di index sepertinya memang sudah terdapat content wrapper ya. Jadi kita hapus. Jangan lupa jika kita menghapus div yang paling atas ini, kita harus menghapusnya div penutupnya yang paling bawah. Atau jika kita mengklik div di sini, maka akan muncul garis vertikal ya. Garis vertikalnya ke bawah. Kita lihat yang paling bawah ada di sini div, kita hapus juga ya. Jadi yang kita hapus adalah div yang paling terakhir dan div yang paling atas, yaitu kelas content wrapper. Kenapa kita hapus? Karena sepertinya sudah terdapat di include di dalam index.php di sini ya. Kita sudah punya ya divnya. Kita lihat div class content wrapper. Jadi kalau double tampilannya jadi tidak proporsional. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, tampilannya sudah proporsional ya. Data table-nya kita ada dua data table. Kita refresh di sini. Kita lihat di sini tabelnya sudah tampil ya. Sini tabelnya sudah tampil, tapi untuk data tablesnya sepertinya belum masuk linknya. Kita periksa lagi. Kita lihat di sini untuk JavaScript-nya kita akan sesuaikan ya, karena linknya belum sesuai dengan directory. Jadi jika link data mahasiswa di sini, kita akan mengambil plugins, cukup masuk satu directory. Berarti kita akan menghapus ya. Kita langsung saja ke plugins. Kita bisa copy, kemudian kita replace seperti ini.
atau kita replace all juga ya. Kita save. Kemudian juga untuk headernya sama. Untuk headernya kita replace juga. Oke, kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh dengan menggunakan dengan menekan tombol shift yang ada pada keyboard, kemudian kita klik kiri di mouse. Oke, kita lihat data table-nya sekarang sudah linknya sudah masuk ya, sehingga data table-nya pun sudah terkoneksi. Di sini ada dua tabel, kita harus tentukan salah satu. Kita mau menggunakan yang atas ya, yaitu data table with minimal features and hover style. Kita lihat terdapat hover ya, kalau mouse-nya kita jalankan dia akan ada semacam shadow gitu ya, ada hover warnanya. Atau mungkin yang bawah, jadi yang bawah ini tidak menggunakan hover. Sebenarnya untuk hover ini dia adalah kelasnya Bootstrap, jadi kita bisa modifikasi nantinya. Tapi untuk yang tabel bawahnya ini sudah terdapat fitur gitu ya, untuk kita mengconvert file kita ke CSV, Excel, atau PDF. Atau kita juga bisa men-hidden salah satu kolom yang kita inginkan untuk di-hidden gitu ya, seperti ini. Jadi menurut saya kita gunakan yang bawah saja ya. Untuk itu kita hapus saja untuk tabel yang di atasnya. Kita kembali ke codingannya, ke data mahasiswa.php. Untuk tabel yang di atas berarti dari card body ya, kita lihat ada garis vertikal ke bawah. Kita scroll, kita ke tag penutupnya, tag di penutupnya kita delete seperti ini. Kita save dulu, kita kembali ke browser, kita refresh. Tabel yang atas sudah hilang. Kita hapus untuk tulisan ini dari tag div card header sampai penutup tag divnya. Kita delete, kita save kembali, kita refresh ya, jadi satu tabel ya. Kita lihat ada beberapa tag yang tidak diperlukan seperti ini ya, bisa kita hapus saja. Untuk ini masih kita perlukan. Baik, setelah ini kita kembali ke browser, kita lihat hasil akhirnya sudah sesuai. Nah, ini datanya masih berupa data teks biasa ya. Jadi belum masuk ke dalam data yang terdapat pada database. Sekarang kita akan coba koneksikan data yang ada di dalam database, kita sambungkan, kita koneksikan ke jQuery data table-nya. Kita koneksikan ke data table-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu mengincludekan file koneksi atau file config.php ke dalam file index.php. Kita lihat kalau dari direktorinya, untuk file index.php berada di direktori app, kemudian file config.php berada di direktori conf dengan nama config.php. Nah, untuk itu kita harus keluar satu folder, kemudian masuk ke dalam folder conf. Kita dapat mengincludekannya di bawah include header, include, keluar satu folder, masuk ke dalam folder conf, kemudian kita tuliskan nama filenya config.php. Kita tutup, kita save. Mengapa kita mengincludekan file koneksinya atau file config.php ini ke dalam file index.php? Karena apabila kita ingin membuat file-file lainnya yang membutuhkan koneksi ke dalam database, kita tidak perlu mengincludekan ke dalam setiap file tersebut. Misalkan
Contohnya di file data mahasiswa.php sebenarnya kita bisa mengincludekan file koneksi di file ini gitu ya. Tapi kalau kita ingin membuat data-data seperti data mahasiswa ini, maka kita harus mengincludekan ulang pada setiap filenya. Untuk itu kita mengincludekannya di file index.php sehingga ketika kita membuat file-file baru kita tidak perlu mengincludekan untuk file koneksi database-nya. Baik, selanjutnya kita kembali ke file data mahasiswa. Nah, untuk database, untuk datanya kita akan tampilkan di dalam tag body. Ya, di dalam tag body. Untuk itu, untuk isinya kita hapus saja. Kita hapus saja sampai sini. Kita sisakan satu data ya. Kita kembali ke browser, kita refresh, kita sisakan satu data di sini. Nah, nanti data ini data dari database kita akan masukkan ke dalam data ini. Kemudian selanjutnya kita buka PHP My Admin-nya. Kita buka database kampus, kemudian kita buka tabel user. Sebelumnya kita buat satu tabel dengan nama tabel mahasiswa, TB mahasiswa. Kemudian kita buat kolom pertama ID dengan tipe integer, kemudian kita cek auto increment-nya sehingga ketika data baru bertambah, maka data ID ini akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya kita isikan nama, kemudian NIM dan semester. Untuk nama kita beri varchar saja tipenya, untuk NIM juga varchar, dan untuk semester kita kasih integer, tidak apa-apa. Untuk panjangnya, untuk ID disesuaikan dengan data yang kira-kira nanti akan kita gunakan ya. Kalau misalkan data mahasiswa ini akan bertambah terus sampai jutaan atau mungkin puluhan juta ya, mungkin kita bisa sesuaikan digitnya. Kalau misalkan saya buat di sini 3, maka maksimal data yang akan terinput adalah 999 gitu ya. Jadi kita ambil amannya, kita kasih 10 misalkan. Kemudian untuk nama, panjang nama, untuk panjang karakter nama ini bisa kita sesuaikan, misalkan kasih 35 karakter, atau terserah teman-teman kira-kira pasnya berapa gitu ya. Untuk NIM kita ambil misalkan 15, dan untuk semester misalkan kita ambil 3 saja. Selanjutnya kita save. Kita lihat di sini data mahasiswanya masih kosong ya. Masih kosong, kita bisa klik SQL di sini. Kita pilih insert. Kemudian kita isikan satu data saja. Untuk ID-nya kita kosongkan karena dia auto increment, nanti akan bertambah secara otomatis. Kita isikan namanya misalkan Aldi. Kemudian untuk NIM-nya kita asal saja dulu 1 2 3 4 5, dan untuk semesternya misalkan semester 1. Kita klik go. Kita lihat datanya sudah masuk. Kita tambahkan satu data lagi ya. Kita insert. Klik insert ya. Kemudian kita kosongkan ID-nya. Untuk namanya misalkan Putri. NIM-nya 1 2 3 4 6, dan semesternya semester pertama. Kita klik go. Kita lihat data mahasiswanya sudah muncul 2 record data ya. Kita akan masukkan data mahasiswa ini ke dalam data table-nya. Kita kembali ke script. Kemudian kita buat tag PHP di sini. Kemudian kita buat koneksi di sini. Misalkan variabel query
sama dengan, kita lihat dulu untuk koneksinya. Kita lihat kita membuat variabel ketika itu adalah variabel koneksi ya. Kita copy, kemudian kita simpan di sini. Kita kasih koma, kemudian kita beri kutip. Kita tuliskan query-nya select bintang from TB mahasiswa. Kemudian kita tutup di sini. Untuk mengecek query-nya sudah benar atau belum, bisa kita copy, kita paste di PHP MyAdmin ya. Kita klik SQL, kita paste di sini, kita go, tampil datanya, berarti script atau query-nya sudah benar. Kemudian kita tambahkan MySQL query di sini. Selanjutnya kita lakukan logic perulangan, bisa menggunakan while, for, atau for each ya. Tapi saya di sini cenderung menggunakan while. Kita buat variabel, misalkan variabel MHS sama dengan MySQL fetch array. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya yaitu variabel query. Kemudian kita beri kurung kurawal. Nah, karena kita ingin melakukan perulangannya di daerah di posisi TR pembuka sampai TR penutup sini, maka kita tambahkan untuk penutup kurawalnya di sini, sehingga nanti yang terjadi perulangannya adalah pada tag tableau ya. Kita save, kita coba kembali ke browsernya, kita refresh, kita lihat yang di sini muncul, dua baris data ya. Padahal kan tadi harusnya yang muncul hanya satu baris data, tapi yang muncul di data table-nya adalah dua baris data. Itu karena sesuai dengan perulangan yang ada pada database. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan nama kolomnya. Misalkan di sini saya beri kolom number, kemudian nama, kemudian name, selanjutnya semester. Untuk kolom selanjutnya bisa kita beri action di sini ya, untuk nanti CRUD-nya. Kita save, kita kembali dulu, kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, nanti di sini untuk number, nama, name, semester, dan action. Sekarang kita akan tampilkan datanya, yaitu untuk number kita kosongkan dulu. Untuk nama kita tuliskan tag PHP echo variabel MHS. Kita tuliskan nama kolomnya yaitu nama. Kita rapikan penulisannya seperti ini. Kita save, kita kembali ke browser. Kita refresh. Untuk namanya sudah tampil. Sekarang kita copy paste saja. Kita ganti dengan name dan semester. Kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Datanya sudah muncul. Sekarang kita akan tampilkan untuk numbernya. Kita buat variabel number dulu di sini. Misalkan dimulai dari 0. Kemudian kita tampilkan, kita echo di sini PHP echo variabel number. Kita refresh.
penambahan sudah berjalan ya, dimulai dari 0, kemudian ketika masuk ke dalam row, dia akan bertambah 1 setiap barisnya. Kita lihat datanya sudah muncul, sudah tampil sesuai data yang ada pada database. Misalkan kita akan menambah satu data di sini. Kita kosongkan. 1, 2, 3, 4, 5, 8 misalkan. Kita klik go. Kita kembali ke browser, kita refresh. Datanya pun telah tampil. Kemudian kita bisa mengatur lebar dari tabelnya. Misalkan untuk number kita beri lebar 5% saja misalkan. Nah, dia akan tampil lebih kecil daripada kolom-kolom yang lainnya. Nah, fitur dari data tabel nanti kita bisa coba, kita klik Excel, kita lihat hasilnya. Kita buka dengan Excel, lihat ya, kita lihat datanya sesuai dengan yang ada di data table ya. Kita juga bisa klik PDF untuk PDF. Kita juga bisa meng-hidden beberapa kolomnya seperti ini. Baik, itulah tutorial untuk menampilkan data dari database menggunakan data table. Sampai di sini, apabila terdapat beberapa kendala atau mungkin pertanyaan, teman-teman bisa follow Instagram, Twitter, atau media sosial saya lainnya untuk melakukan direct message. Silahkan. Untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya, dan juga jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar channel YouTube ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.